dipantul dan diserap. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi ya. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti apa? Seperti apa? Kayu, besi, dinding, kaca. Yang kedua itu penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya itu karpet, goni, kertas, kain, busa, dan roll. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau peredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio, rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau peredam. Nah, Ibu ada media pembelajaran nih. Medianya tentang pop-up book, yaitu di sini ada macam-macam bunyi. Yang pertama itu gaung atau peredam. Nampak gambarnya, Nana Ibu? Nampak, Bu. Nampak kan? Gaung itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang sebelum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Dan yang kedua itu gema. Nampak gambarnya, Nana Ibu? Nampak, Bu. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucap. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengatur kedalaman darat atau gua. Nah, setelah pembelajarannya selesai, Ibu ingin bertanya. Itu bunyi yang dapat didengar manusia disebut A. Audiosonik, B. Infrasonik, C. Ultrasonik, D. Supersonik. Ya, siapa yang tahu? Saya, Bu. Yang A. Yang A, ya A itu apa? A itu Audiosonik. Ya, bagus. Tepuk tangan. Dan Ibu mau ngasih soal nomor 2. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi itu adalah A. Gabus, kaca, dan spons. B. Kain karet dan tembok. C. Gabus, spons, dan busa. D. Kaca, besi, dan tembok. Ayo, siapa yang tahu? Apa itu? Pinter. Tepuk tangan. Ibu mau ngasih soal lagi. Satu lagi aja. Bunyi berasal dari benda yang pertama A. Diam, B. Bercahaya, C. Bergetar, D. Berenergi listrik. Siapa yang tahu? Apa jawabannya? Bergetar. Bergetar. Betul. Tepuk tangan. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi itu contohnya ada di benda-benda keras, yaitu seperti kaca, dinding, besi. Dan yang kedua itu penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi itu benda yang permukaannya lunak ya. Contohnya itu karpet, goni, dan kertas. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama itu gaung atau peredam, dan yang kedua itu gema. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu ada